Ibu Suri, bagaimana rasanya? Lidah domba ini segar lembut dan lezat. Sayang sekali Yang Mulia adalah vegetarian dan melewatkan kelezatan duniawi ini. Selama Ibu Suri menyukainya, saya sudah puas. Berikan mereka hadiah. Anda tidak menyukainya, Kurang bumbu. tapi saya merasa sangat lezat. Yang Mulia berbicara tentang kelezatan masakan. Saya sekarang teringat hidangan yang disusun oleh orang Song. Namanya alkohol dengan kutu. Itulah yang Anda sebut rasa unik. Alkohol dengan kutu? Apa itu? Artinya orang Song ini lebih suka mengejar keterampilan dan kecerdasan dan mengabaikan etiket. Mereka suka minum dan tidak suka mandi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki mereka dipenuhi kutu. Ketika mereka minum, jika mereka tidak memiliki lauk untuk menemani alkohol mereka, mereka akan mengambil kutu dari kepala mereka dan menggunakannya untuk menemani anggur mereka. Apa yang Anda coba lakukan? Putri permaisuri Anda tidak boleh. Apa yang Anda lakukan? Yang Mulia, saya hanya ingin menari untuk semua orang. Lihat reaksi mereka, mengapa mereka begitu takut. Jadi begitulah keadaannya. Jangan lupa apa yang Anda janjikan kepada saya. Cui, Anda tidak boleh nakal. Apa yang Anda lakukan? Saya adalah... Menteri Wang, apa yang Anda rencanakan? Saya membiarkan Anda minum kutu dengan alkohol. Apakah tidak ada hukum lagi? Yang Mulia, Anda harus memberikan keadilan kepada saya. Yang Mulia. Yang Mulia, tolong berikan keadilan kepada saya. Yang Mulia, saya memiliki masalah mendesak untuk dilaporkan. Lihat. Peri-peri ini benar-benar Daikliar Kendari. Kediaman Pangeran Bupati. Mata-mata saya di kediaman Pangeran Bupati menemukan bahwa Rongxi telah membuka perbendaharaannya dan terus membuat inventaris asetnya. Ini menunjukkan bahwa untuk membantu dia bersedia menggunakan tabungan pribadinya. Sekarang Pangeran Bupati telah kehilangan barang berharga ini. Dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah provisi militer. Semua janji beraninya sebelumnya hanya menjadi lelucon. Kataku, apakah dia tidak akan sangat malu karena ini? Bukan hanya merasa malu. Rongxi selalu suka berpura-pura, menjadi polos dan bermartabat. Tidak pernah berpikir bahwa secara pribadi dia bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak itu. Jika Yang Mulia melihat barang berharga di dalam peri-peri ini, dia pasti akan sangat terkejut bahwa Pangeran Bupati yang jujur itu sebenarnya adalah penggrek yang serakah.
Kamu bilang, nanti buat inventaris. Bawa peti-petinya dan masuk ke istana bersamaku. Yang mulia telah tiba. Yang mulia. Pangeran Bupati, apakah peti-peti ini provisi militer yang hilang? Ya, saya menyiapkannya dengan cermat. Tapi tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dirampok di tengah jalan. Untungnya saya sudah berjaga-jaga. Saya menaruh pasir di bawah peti-peti. Dan karena itu bisa mengikuti mereka sampai ke sini. Yang mulia. Pandren Kong. Yang mulia. Apa yang kamu coba lakukan? Kamu berencana untuk memulihkan kekuasaanku? Yang mulia, tolong biarkan saya menjelaskan. Saya melakukannya demi kekaisaran Wei. Kataku, saya benar-benar ingin melihat kebohongan, apalagi yang bisa kamu buat. Saya tidak melihat Pangeran Bupati keluar dari manornya. Tapi dia secara terbuka mengeluarkan kata-katanya, jadi saya khawatir. Saya khususnya memantau gerak-geriknya. Hari ini, saya menerima informasi bahwa hanya untuk menyelesaikan masalah Huoshuan dan membuatnya berada di Pangeran Bupati tidak keberatan menggunakan tabungan pribadinya dengan rasa keadilan yang kuat. Setelah memikirkannya, saya menemukan itu salah. Bagaimana itu salah? Pertama Pesukan, Huo adalah Pesukan Kekaisaran Wei kita. Mengapa Pangeran Bupati menggunakan uangnya sendiri untuk mendukung para prajurit ini? Kecuali dia dan Huoshuan sudah lama berkolusi. 300.000 orang ini telah menjadi orang mereka. Kedua, bagaimana seseorang bisa mengisi celah besar seperti provisi militer untuk 300.000 prajurit hanya mengandalkan gaji biasa Pangeran Bupati. Kecuali Pangeran Bupati sudah mengumpulkan uang dari cara ilegal sebelumnya. Itulah sebabnya, karena begitu banyak kecurigaan, aku mengirim beberapa orang untuk menyelidikinya. Sekarang kebenaran Teleterenkap dan ITU memang menjadikan. Baginda, lihatlah peti-peti ini. Ini semua adalah harta berharga Pangeran Bupati. Dan juga harta yang dirampas dari rakyat. Sekarang dia ingin menggunakan uang ini untuk mengubah pasukan Wei menjadi pasukan pribadinya. Dengan niat seperti itu dia harus dihukum mati. Kamu, mengapa tidak mengatakan ini sebelumnya? Ini adalah penggunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dan menyimpan niat pemberontakan. Mengingat tahun-tahun kasih sayang yang kita miliki. Bagaimana aku bisa tega menuduhnya? Itulah sebabnya aku ragu-ragu dan bahkan tidak menghadiri Bang Uet. Aku takut jika tidak menangani ini dengan baik. Seorang penguasa dan bawahannya dan yang paling penting membuat Pangeran Bupati marah. Sehingga dia mungkin akan merusak jaring atau membiarkan dan akan melakukan apa saja untuk membunuhku. Pangeran Bupati, apakah ada yang ingin kamu katakan? Shen Yu, Aku di sini. buka sendiri peti-petinya. Biarkan Baginda melihat apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Ya. Oh, sangat bau. Kotoran kuda. Bau apa itu? Pangeran Kang, lihatlah baik-baik. Ini adalah bukti yang kamu klaim sendiri tentang. Aku menggelapkan uang dan menyuap militer. Buka mereka, buka semuanya. Baginda mencium bau ini. Tampaknya hanya kotoran kuda yang biasa ada di kamp militer kita. Buka mereka. Ada total 20 peti di sini dan semuanya berisi kotoran kuda. Jangan repot-repot melihat lebih jauh. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Pasti ini jebakan yang dirancang Pangeran Bupati untuk menjebak kita. Pasti. Jelas-jelas kamu yang mengukur hati seorang pria terhormat dengan hati busukmu sendiri. Bodoh. Yang mulia, apa maksudnya ini? Yang mulia, saya sama sekali tidak berniat menjebak Pangeran Kang. Yang mulia, ini pasti dia sengaja bermain trik pada kita. Kenapa semua peti ini pernah dengan kotoran kuda? Saya berjanji sebelumnya bahwa setelah 3 hari, saya pasti akan menemukan cara untuk mengumpulkan perbekalan militer. Kotoran kuda ini adalah solusi penting untuk masalah tersebut. Hanya kotoran kuda? Ya, 20 peti belum cukup. Tapi di kandang kekaisaran, dari para pejabat dan perwira pemerintah yang berbeda, dari keluarga bangsawan dan kaya, dan kuda-kuda militer yang banyak di kamp-kamp militer. Kotoran kuda di sana telah menumpuk selama bertahun-tahun tanpa tempat untuk menyimpannya. Kita bisa mengumpulkannya untuk digunakan sebagai pupuk. Setidaknya, ini bisa mengurangi kebutuhan mendesak dari prajurit di garis depan. Tapi apakah kotoran kuda benar-benar memiliki nilai sekarang? Ya, petani bisa menggunakannya untuk bertani. Keluarga kaya bisa menggunakannya untuk memupuk peoni mereka. Selama jumlahnya cukup, kita bisa menjualnya dengan harga tinggi. Itu terdengar seperti sesuatu yang tidak terbayangkan. Yang mulia, apa yang dilakukan Yang mulia? Disebut membunuh 2 burung dengan 1 batu. Metode ini memang sangat cerdik. Membunuh 2 burung dengan 1 batu? Saya agak bingung sekarang. Yang mulia akan menjual kotoran kuda untuk menghasilkan uang. Pertama, ini bisa mengurangi kebutuhan mendesak untuk perbekalan militer di garis depan. Kedua,
Ini bisa memberikan ancaman psikologis pada musuh kita Wei. Semakin banyak kotoran kuda yang dimiliki Wei Agung kita, ini berarti kita memiliki banyak kuda. Semakin banyak kuda yang kita miliki, semakin banyak kavaleri yang kita miliki. Ini membuktikan keunggulan Wei dalam menguasai seluruh dunia. Mengapa musuh tidak takut? Hanya saja metode menjual kotoran kuda untuk mengumpulkan uang yang ditemukan yang mulia akan sedikit mengurangi reputasi besar Wei Agung kita jika ini diketahui. Jika ini bisa membuat prajurit kita tetap hangat dan kenyang, menjaga warga tetap aman dan sehat. Lalu apa jika mereka pula ide ini berasal dari saya? Jika mereka akan tertawa, mereka tidak akan menertawakan yang mulia. Saya bangga menjadi pangeran kotoran kuda ini. Jangan ada yang mencoba menghentikan saya. Pangeran Bupati Dung, Paman, bagaimana kamu bisa memikirkan hal itu? Sayang sekali usaha keras Pangeran Bupati. Salah dimengerti oleh Pangeran Kang. Sungguh membuat hati dan kepala sakit. Yang mulia saya. Pangeran Bupati, saya bingung sejenak dan menyalahkan Anda. Semua ini salah saya, Anda orang yang besar hati. Maafkan saya kali ini. Tidak ada yang lebih baik daripada mampu mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Tidak perlu ada maaf di antara kita. Pangeran Kang, silakan bangkit. Apa yang dilakukan Pangeran Kang hari ini menunjukkan ketidakpedulian dan prinsip kesopanan. Anda telah memaafkannya, TAPI saya Belem. Saya salah, mohon yang mulia menghukum saya. Mulai hari ini, tinggallah di rumahmu dan renungkan tindakanmu. Baru keluar setelah pikiranmu jernih. Ya. Pangeran Bupati, trik yang bagus. Pangeran Kang tidak perlu marah. Saya masih belum membuatmu membayar karena mengirim orang untuk membunuh Putri Liu Song. Kali ini, kau mengangkut kembali peti-peti berisi kotoran kuda. Siapa yang bisa kamu salahkan? Membunuh Putri Liu Song? Mana buktimu? Yang kamu kirim adalah para pembunuh-bunuh diri. Bagaimana bisa ada bukti? Tapi tidak ada yang abadi dalam hidup. Kamu akhirnya akan meninggalkan jejak. Awasi sepupumu ini baik-baik. Jika dia membuat masalah lagi, kamu mungkin tidak bisa mengatasinya. Jika kamu suka kotoran kuda, aku akan meninggalkannya untukmu. Ngomong-ngomong, perbaiki juga pintu Manor MU. Tadi saat Xian Yu masuk, dia tidak sengaja merusaknya. Xian Yu, ayo pergi. Yang mulia, apakah kita hanya akan menerima ini saja? Kamu bodoh terjebak dalam perangkap mereka. Kamu masih berani bicara padaku. Oke, bangun, ayo bangun. Tidak ada yang perlu disesali. Kita juga mendapatkan sesuatu dari ini. Mendapatkan sesuatu. Kamu pikir, kotoran kuda ini benar-benar bisa menghasilkan gaji untuk 300.000 prajurit? Trik-trik tak berguna ini paling-paling hanya bisa bertahan sekitar 10 hari. Semua tindakan Rong Zhi hari ini hanya membuktikan betapa ragu-ragunya dia. Mari kita tunggu dan lihat pasukan yang hanya mengandalkan kotoran kuda tidak akan bisa menyelesaikan masalah utama. Begitu pasukan kelaparan sampai menggigit tulang, aku akan membuat Rong Zhi membayar untuk ini. Putri Mahkota meskipun Wang yang agak arogan, dia masih Menteri Keuangan. Seseorang yang bisa digunakan oleh Yang Mulia. Tindakanmu telah sangat menyinggungnya, dan membuat Yang Mulia terlihat tidak adil dan tidak berterima kasih. Besok Yang Mulia harus menyiapkan hadiah, dan secara pribadi mengunjunginya untuk meminta maaf. Sebagai istrinya, kamu bahkan tidak bisa berbagi beban ini benar-benar. Hentikan kereta. King Yu jalan-jalan denganku, oke? Putri Mahkota, kamu tidak boleh. Yang Mulia menyuruhku untuk membawa kalian berdua kembali ke kediaman sebelum dia pergi. Kemudian segera kirim Nyonya MA pulang, ayo pergi. Nyonya, apa yang harus Mari kita lakukan kita sekarang? Kembali ke kediaman dulu. Campbell Cake Diamond? Bagaimana kita akan melaporkan ini ke Pangeran Bupati? Laporkan saja dengan jujur. Tuan mau beli bunga? Bunga-bunga ini tidak terlihat bagus. Bunga ini jauh lebih cantik. Biarkan aku menyentuhmu sedikit. Kenapa kamu takut? Aku tamu penting dari Song Besar yang telah datang jauh ke sini. Aku punya uang, apakah kamu takut aku tidak akan membayar? Lepaskan. Biarkan aku pergi. Kenapa kamu takut? Ini adalah wilayah Wei. Berani-beraninya kamu berdiri ke sini? Ini keterlaluan.
Benar. Wei besar menggunakan segala cara untuk mendapatkan Putri Song. Kami utusan juga tamu penting. Dia sedang membicarakanmu. Siapapun yang menyinggungku, dia sengaja memicu perang antara Song dan Wei. Kamu keterlaluan. Benar, kamu menindas dengan tidak tahan. Kamu bisa menindas orang di jalanan. Menjadi utusan memang hebat. Apa yang bisa kalian lakukan? Kemari ayo. Siapa kamu? Orang yang akan menangani kamu. Bagus. Bagus. Kamu dari Song? Kalau kamu tidak takut memicu perang antara Song dan Wei, coba sentuh aku. Bergerak. Jangan bergerak. Lihat-lihat apa tulisan itu. Katakan. Apa? Itu kata, bodoh. Kamu bahkan tidak mengenali aksara Han dan kamu mengaku dari Song? Sejak dulu orang yang berbuat jahat merasa bersalah. Jadi mereka jarang memberikan identitas asli mereka. Dari mana brengsek sepertimu bersembunyi di balik kekuatan tuanmu berasal? Jadi kamu hanya seorang penipu. Katakan kenapa kamu berpura-pura dari Song? Aku benar-benar Katakan padaku. utusan Song. Kebetulan sekali aku adalah putri Song. King Yu bawa dia kembali ke Manor. Bergerak. Ada apa? Masih tahu pulang juga? Kamu marah lagi? Lebih kecil dari jarum? Lebih kecil dari jarum? Masih belum mau mengakui kesalahanmu. Permaisuri Putri, berhenti membuat Yang Mulia marah, cepat minta maaf. Tidak perlu, hei, biar ku beritahu kamu tadi di jalan. Aku bertemu seseorang yang pura-pura jadi utusan Song. Aku sudah menangkap dan membawanya kembali saat lewat. Pura-pura? Kalau tidak percaya, pergi lihat sendiri. Apa? Apakah kamu melihatnya? Hanya ini? Dong Yu Perstianyang. Pangeran Regent kirim, hanya cukup untuk 3 hari. Beri aku surat itu. Brengsek itu, dia selalu meninggalkan masalah sulit untukku selesaikan. Apa yang dikatakan Pangeran Regent? Wang Ze, mari kita undang seseorang untuk sebuah pesta besar. Undang ke pesta besar? Siapa? Setelah mendirikan perkemahan di sini begitu lama, kita masih belum bertemu dengan para pejabat Jingzhou, keluarga bangsawan setempat dan para pedagang kaya. Jenderal, jangan bilang kamu berniat mengambil uang dari mereka kan? Jangan begitu, orang-orang ini memang kaya. Tapi seperti akar yang bengkok dan cabang yang berliku-liku. Kalau kamu menyinggung mereka, itu sama saja dengan menyinggung berbagai kekuatan di sini. Di masa depan, bagaimana kamu masih bisa bertahan di Jingzhou ini? Saya juga tidak ingin mengambil KU Baker di bawah. Tapi sekarang Rong Zhi butuh dukungan saya. Kita masih tidak bisa menargetkan mereka. Kamu tahu bahwa saya tidak pernah menolak permintaannya. Saya tahu kamu tidak ingin mengecewakan Pangeran Bupati. Tapi masalah ini benar-benar bukan hal sepele. Bagaimana kalau kita pikirkan ide lain? Selama saya ingin melakukannya, tidak peduli sebesar apapun saya harus melakukannya. Bahkan jika kita ingin mengundang mereka makan, kita benar-benar tidak punya sumber daya untuk itu. Ayo pergi berburu beberapa hewan liar untuk dagingnya. Berburu hewan liar. Biarkan saya memberikan toast untuk semua orang. Hari ini saya meminta semua orang datang untuk membahas beberapa masalah lama. Militer kekurangan persediaan. Saya harap semua orang bisa bekerja sama, membantu kita melewati masa sulit ini. Gubernur Provinsi Liu, kamu adalah pejabat paling senior di sini di Jingzhou. Harap kamu bisa memberikan contoh. Jenderal Huo, saya sudah mengelola Jingzhou untuk waktu yang lama. Meskipun saya mungkin terlihat berkecukupan, pada kenyataannya Geji, saya tidak sebanyak ICU. Bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya. Bagaimana saya punya uang untuk meminjamkan kepada kamu? Benar, Jenderal Huo. Jingzhou bukanlah daerah yang kaya sejak awal. Dan selama si Tengah, tahun pesukian pemberontak teroris Minai Bapkin Gangguan. Penduduk di dalam kota, dalam penderitaan yang tak tertahankan. Meskipun kita punya gaji, itu tidak cukup untuk kita hanya duduk diam dan makan. Jadi kami harap Jenderal Huo bisa mengajukan memorial kepada Yang Mulia untuk pejabat kami di sini di Jingzhou. Ceritakan tentang kesulitan kami. Wakil Inspektur Jenderal Lin, kamu benar. Mengingat jatah beras bulanan saya hanya 2 dan. Tapi saya harus menghidupi begitu banyak orang di rumah saya. Bahkan tikus akan menggigit ekornya jika kelaparan. Kemarin saja saya pergi ke pegadaian. Saya bahkan menggadaikan lukisan terkenal yang bahkan merupakan pusaka keluarga. Benar, kita bahkan tidak bisa hidup dengan baik. Jenderal berhenti membuat kami kesulitan. Oh,
Sepertinya saya telah menetap mata. Selama ini saya menutup telinga. Saya tidak pernah tahu kalian semua hidup seberat ini. Saya pikir semua orang tidak jujur. Gubernur Provinsi Liu berdasarkan apa yang Anda katakan sebelumnya. Anda bahkan tidak punya beras lagi untuk dimasak. Tapi saya dengar beberapa hari lalu Anda menghabiskan 50.000 koin untuk membeli seorang pelacur terkenal dari Jingzhou menjadi selir Anda. Anda benar-benar tega menghabiskan uang. Pegawai tetap Wu. Saya dengar rumah tangga Anda menggunakan lilin seperti kayu bakar. Parfum mengalir di rumah tangga Anda seperti sungai. Ketika putri Anda menikah, Anda bahkan membeli 10 likain. Anda benar-benar tahu cara menikmati hidup. Sedangkan Anda wakil Inspektur Jenderal Lin. Anda ingin mengajukan laporannya? Baiklah, bulan lalu Anda kehilangan 10.000 koin dari permainan kartu. Apakah Anda ingin saya sertakan itu dalam laporan juga? Ini juga Anda si Gong Yu. Saya dengar Anda bahkan menggadaikan lukisan terkenal yang merupakan Kisaka Kilyarga. Bagaimana kalau ini? Jenderal kita selalu baik hati. Bagaimana kalau kami membelinya kembali atas nama Anda? Ini. Persediaan militer sangat kurang sehingga prajurit bahkan tidak bisa makan kenyang. Sementara kalian semua, kalian terus mengatakan kalian menderita kelaparan dan merasa tidak tahan. Tapi pada kenyataannya, kalian menjalani gaya hidup mewah dan hura-hura. Dan tidak ada yang tidak kalian lakukan. APA, pergi ke rumah bordil bermain kartu, dan menghidupi keluarga, kalian semua punya uang. Tapi saat waktunya untuk memberi kembali kepada Wei Agung, kalian bahkan tidak bisa mengeluarkan 1 koin pun. Wakil Komandan Wang tidak perlu marah-marah. Saya yakin para pejabat tadi hanya bercanda dengan saya. Jika kita benar-benar meminta mereka untuk mengeluarkan uang, mereka pasti tega, benar kan? Jenderal Huo, bagaimana jika saya bersikeras tidak memberi? Apa yang akan Anda lakukan pada saya? Jangan salahkan kami jika tidak sopan. Lakukan. Huo Xuan, Anda gagal meminjam uang. Jadi Anda malah merampok kami terang-terangan? Apa bedanya Anda dengan bandit dan tiran? Berhenti menunjukkan kesombongan yang menjengkelkan. Jenderal Fei Feng di hadapanku. Dengan patuh dan jujur berlutut dan memohon maafku. Mungkin aku bisa mempertimbangkan demi ayahmu. Dan memaafkan tindakanmu ini. Benar Jenderal Huo, jika kamu ingin makanan itu mungkin juga. Jika kamu bisa membuat gubernur provinsi senang. Memberikan 100 unit beras bukan masalah. Hanya saja, apakah kamu tahu metode yang aku gunakan untuk menggunakan seseorang? Coba katakan lagi Wang Ze. Apa yang kalian berdua katakan memang benar. Jika aku merampok secara terbuka itu akan menjadi kejahatan. Bahkan Yang Mulia Kaisar tidak akan memaafkanku. Wang Ze mundur. Jenderal, apakah kamu masih tidak akan menarik diri? Wakil Jenderal Wang, orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan. Kamu harus mencoba belajar lebih banyak dari jenderalmu. Semuanya mudah dipelajari, tapi hanya ada satu hal yang aku khawatir wakil jenderal ini tidak akan bisa mempelajarinya. Oh, yang mana? Hanya saja tanpa ini, bagaimana Jenderal Huo bisa mendapatkan kasih sayang? Pandren Valley memiliki kasih sayang dan kesetiaan yang mendalam dan bisa berdiri berdampingan dengannya. Liar, bagaimana kamu bisa begitu tidak hormat kepada jenderal? Semuanya kalian mungkin belum tahu Jenderal Fei Feng kita mengandalkan kecantikannya yang tak tertandingi untuk menyusup ke kamp militer pasukan pemberontak Suesian. Semuanya selalu mengatakan bahwa paling sulit melawan kebaikan seorang wanita cantik. Jenderal Huo tidak keberatan mengorbankan kecantikannya dan menggunakan tubuhnya untuk memberi makan serigala sebagai imbalan untuk prestasi militer yang menakjubkan dan kedamaian Wei. Aku sangat terkesan dengan itu. Cerdas, kamu mengatakannya dengan sangat cerdas. Kalian semua sudah tertawa cukup, sekarang hidangkanlah hidangannya. Semuanya silakan. Hei, ikan iris ini tidak buruk. Jenderal Huo masih memiliki sikap pikiran yang halus dan elegan untuk menyiapkan hidangan seperti ini. Tapi bukankah ikan bas ini sudah agak lewat masanya? Wakil Inspektur Jenderal Lin, apakah matamu kabur? Itu pasti ikan bas. Bukan bas, itu ikan mas. Rasanya memang berbeda. Kamu berani makan ikan dengan nama marga Kaisar. Itu pengkhianatan tingkat tinggi. Eksekusi dia. Semua orang tolong.
Hei, ikan ini yang diiris tidak buruk. Jenderal Huo bahkan memiliki pemikiran dan sikap yang begitu halus hingga secara khusus menyiapkan hidangan yang luar biasa. Tapi bukankah ikan bas ini sedikit melewati masa jayanya? Wakil Inspektur Jenderal Lin, apakah penglihatanmu kabur? Itu bukan bas. Itu pasti bas. Bukan bas melainkan ikan mas. Rasanya cukup berbeda. Kamu berani makan ikan dengan nama keluarga yang sama seperti Kaisar. Itu pengkhianatan tinggi. Eksekusi dia. Apa maksudmu nama keluarga yang sama Marga dengan Tuoba Kaisar? berasal ketika Aku belum Li pernah Enyu dari mendengarnya. dinasti Han Barat mengubah namanya menjadi itu. Permaisuri Agung mendorong untuk konversi kebudayaan. Dia ingin nama keluarga Li diubah menjadi Tuoba dan menjadi nama keluarga para kaisar. Oleh karena itu Liu adalah ikan yang membawa nama keluarga kaisar. Mereka adalah makanan terlarang. Wakil Inspektur Jenderal Lin berani melakukan kejahatan terhadap keluarga penguasa. Kejahatannya pantas hukuman mati, tangkap dia sekarang. Huo Xuan, kamu berani menjebak kita? Dasar pelacur. Dasar bajingan. Huo Xuan, bagaimana kamu bisa? Kamu menjebak kami untuk makan ikan dengan nama keluarga kaisar. Apa kamu memberontak? Apa? Apakah ikan di piring Gubernur Provinsi Liu juga ikan dengan nama keluarga kaisar? Atau semua orang begitu bersahabat dan takut bahwa Wakil Inspektur Jenderal Lin akan kesepian di jalan menuju akhirat dan ingin menemaninya menyeberangi jembatan Naihi? Semua dari mereka memakannya. Bukan hanya aku. Jenderal Huo. Duduk. Jenderal, saya pikir kita harus memeriksa piring semua orang. Bagaimana jika kita melewatkan seseorang? Tidak ada orang lain. Kamu dengar itu? Jika Gubernur Provinsi Liu mengatakan bahwa tidak ada siapapun, maka tidak ada siapapun. Jenderal Huo, saya bersedia memimpin kelompok dalam, menyumbangkan 500 dan beras, untuk menyelesaikan kebutuhan mendesak para tentara. Jenderal, lebih baik periksa lagi. Bagaimanapun juga jika Yang Mulia mengetahui hal ini, itu tidak akan baik. 1000 dan. Wang Ze, lebih baik kamu periksa dulu. 5000 dan biji-bijian. Jenderal Huo, itu sudah batasnya. Ini juga kesalahanku karena lalai. Pasti ada beberapa ikan aneh yang tercampur kan? Kalau begitu pergilah. 8000 dan. Jika kamu minta lebih baik bunuh saja aku. Karena Gubernur Provinsi begitu dermawan dalam berbagi kekayaannya, yang lain tidak boleh terlalu pelik kan? Aku juga akan menyumbang 1000 dan. Aku akan menyumbang 100 gulung kain kasar. Aku akan menyumbang 20.000 koun. Aku juga akan menyumbang 800 dan. Kalian bajingan tidak mau menerima niat baik dan memaksa kami menggunakan cara yang lebih ekstrim. Karena semua orang begitu dermawan, biarkan aku memberikan toast untuk kalian semua. Baiklah, mari kita akhiri di sini. Maafkan aku karena tidak mengantar kalian keluar. Jenderal Huo, ada satu hal yang tidak aku mengerti. Tolong jelaskan padaku. Tanyakan saja, apakah kita benar-benar makan ikan mas hari ini? Aku tidak bodoh, kenapa aku akan membiarkan kalian makan sesuatu seperti itu? Wakil Inspektur Jenderal Lin. Tidak mengerti wanita sama sekali. Wanita sangat pelit. Dia tidak akan memilih jalan yang normal di dunia fana, dan malah memilih untuk menyerbu ke jalan buntu. Aku kemudian hanya bisa mengayunkan pedangku padanya. Membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Hanya untuk persediaan militer, kamu berani menjadi begitu tidak bermoral? Bukankah kalian juga tidak bermoral dalam menggelapkan dana? Menggunakan uangnya, kalian curi dari warga untuk melindungi negara. Itu adalah perbuatan yang sangat hebat. Bagaimana jika pada akhirnya aku masih menolak? Jika semua orang begitu pelit, aku hanya bisa membunuh kalian semua, memimpin pasukanku masuk ke kota, dan mengobrak-abrik rumah semua keluarga bangsawan dan kaya. Gubernur Liu, jangan takut. Aku hanya bercanda denganmu. Tentu saja aku tidak akan membunuh pejabat besar perbatasan, tapi untuk menculikmu dan meminta tebusan. Istrimu pasti akan menangis meratap, dan buru-buru membawakan uang untukku kan? Katakan padaku, apakah aku benar? Kau benar-benar cabul dan tidak punya prinsip. Gubernur Provinsi Liu, aku mendesakmu untuk segera pergi. Kalau tidak, jika jenderal kita berubah pikiran, mungkin kau tidak akan bisa pergi lagi. Jenderal, apakah dia akan mengadukanmu kepada Yang Mulia? Rongxi percaya padaku, itulah sebabnya dia menugaskanku untuk mendapatkan logistik militer. Dan aku juga akan menyerahkan urusan negara kepadanya. Inilah yang disebut saling percaya, berjuang bahu-membahu.
Yang mulia orang ini memang mengenakan pakaian Liu Song. Belatinya juga berasal dari Liu Song. Di pasar paling ramai di Wei yang Agung bukan hanya barang-barang Song, tetapi bahkan perhiasan langka dari wilayah barat ada di sana. Lalu kenapa dia menyamar sebagai orang dari Liu Song? Rongzi, jika aku berniat melakukan hal buruk, aku akan menutupi wajahku dan tidak membiarkan siapapun tahu bahwa aku adalah permaisuri Coba Pangeran Brilliant. panggil namaku sekali lagi. Itu bukan inti masalahnya. Inti masalahnya adalah ada orang yang menggunakan nama Liu Song untuk memprovokasi masalah. Tidak perlu kau ikut campur dalam urusan ini, aku akan menyelidikinya. Rongzi, bisakah kau berhenti menjauhkan orang-orang? Pikirkanlah, aku adalah Putri Song. Jika aku membiarkan bajingan seperti dia membuat masalah, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan? Lan Ruo, Yang mulia, bawa permaisuri putri kembali ke kamarnya. Jika aku mendengarnya bicara lagi, aku akan memotong lidahnya. Kenapa kau begitu marah? Lihat wajahmu yang seperti keledai. Sudah muram begitu lama, menyeramkan sekali. Pria, ya. Cepat, angkat dia keluar. Shi and Yu. Ada. Catat semua yang terjadi di pasar. Yang mulia, Anda curiga. Aku tidak tahu kenapa. Tapi aku punya firasat buruk ini. King Yu, menurutmu kenapa orang itu menyamar sebagai warga negara Song? aku tidak tahu. Aku terus merasa ada seseorang yang sengaja menghasut masalah. Mereka hanya tidak menyangka aku ada di sana. Mungkin itu hanya kebetulan. Tapi bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan di dunia ini? Banyak kebetulan sebenarnya dibuat oleh manusia. Tapi apapun itu, kamu seharusnya tidak membantah Yang Mulia. Sudahlah, aku tidak akan memikirkannya lagi. Aku mengantuk sekarang, aku akan kembali ke kamar untuk tidur. Aku juga mengantuk. Serang. Lindungi persediaan militer. Jenderal, kita punya masalah. Cepat-cepat. Apa yang terjadi? Jenderal, aku tidak berguna. Persediaan militer dicuri. Siapa mereka? Liu Song, mereka adalah tentara Liu Song. Salam kepada Yang Mulia. Di mana Ibu Suri? Ibu Suri sudah pergi beristirahat, aku akan pergi. Aku sudah tahu kamu boleh pergi. Ya, Yang Mulia. Ibu Suri. Ibu Suri, kamu terlihat sehat. Mengapa kamu berulang kali menolak untuk menemuiku? Jika Yang Mulia tidak senang tentang itu, hukum saja aku dengan tuduhan berbohong kepada Kaisar. Mengapa kamu mengatakan kata-kata seperti itu? Ibumu dan aku seperti saudara kandung. Sejak ibumu meninggal, bagaimana aku memperlakukanmu? Meskipun kamu dan Yuner memiliki ibu yang berbeda, kalian tumbuh bersama. Kalian seperti saudara kandung. Sekarang, kamu percaya pada kata-kata pejabat yang menjilat, dan memperlakukannya sebagai gangguan. Seperti duri dalam daging. Tentu saja aku tidak berani melupakan perhatianmu padaku. Mengapa kamu mengurungnya di istana Pangeran Kang yang dingin itu? Aku adalah ibunya yang sebenarnya. Kamu bahkan tidak membiarkan aku menemuinya. Apa yang kamu coba lakukan? Ibu Suri, meskipun aku melakukan kesalahan, aku harus dihukum seperti warga biasa. Saudara Karajan melakukan kesalahan. Kesalahan terbesar Yuner
adalah bahwa dia seharusnya tidak mempermalukan Pangeran Bupati. Apalagi, dia seharusnya tidak membuat Yang Mulia dalam posisi sulit. Jika saya tahu bahwa hari seperti ini akan terjadi, ketika saya melahirkannya, saya seharusnya mencekiknya sampai mati. Jauh lebih baik daripada membiarkannya sekarang ditampar oleh saudaranya. Tidak tahu harus menempatkan diri di mana, menahan pandangan merendahkan dari orang lain. Baiklah demi kamu Ibu Suri. Saya akan memaafkan kakak kerajaan kali ini sudah cukup. Saya tidak berani membuat sulit Yang Mulia. Saya tahu bahwa kakak kerajaan telah mengalami kesulitan beberapa hari ini. Saya akan menebusnya di masa depan. Ibu Suri, jika kamu terus menangis seperti ini, saya juga akan sedih. Yang Mulia. Cukup. Ibu Suri berhenti menangis. Saya akan segera memerintahkan untuk membebaskan kakak kerajaan. Ibu Suriki berhasil mendapatkan perintah pembebasan. Kamu tidak akan dibatasi lagi. Ayo kita rayakan. Yang Mulia, ada apa? Kemarin, Gubernur Provinsi Jingzhou mengirimkan memorial, menuduh Huo Xuan mencuri pasokan militer. Tidak menyangka bahwa Huo Xuan akan seberani itu. Ada tumpukan memorial yang menuduhnya melakukan kesalahan, dan itu benar-benar membuat keributan besar di istana. Tapi ini adalah hal yang baik bagi kita. Hal yang baik? Tentu saja hanya untuk melindungi Huo Xuan Rongxi. Berusaha keras menekan Gubernur Provinsi Jingzhou. Tidak tahu berapa banyak orang yang dia sakiti dengan itu. Bahkan Yang Mulia sangat tidak senang. Apakah itu bukan hal yang baik? Hal yang baik. Hal yang sangat baik. Tapi hati saya sangat sakit. Yang Mulia, saya memperlakukannya seperti mutiara, seperti harta. Saya menghargainya lebih dari diri saya sendiri. Tapi dia mempertaruhkan segalanya untuk mendorong dirinya ke tempat Jimana Anjan Dan Ombak Palingganas. Dan menjadi sasaran kritik publik hanya untuk Rongxi. Kamu, mengapa dia harus memperlakukan saya seperti ini? Yang Mulia, jangan menakut-nakuti saya. Hati saya sangat sakit. Apa yang sebenarnya salah denganmu? Aku akan pergi mencari dokter. Kembali ke sini. Jika kamu berani memberitahu siapapun, aku akan membunuhmu. Huo Xuan, biar aku katakan ini padamu. Semakin kamu mencintainya, semakin aku akan membuatnya mati. Biar aku lihat. Akhirnya kepada siapa rusa itu jatuh. Qi Heng. Semoga Yang Mulia memberikan perintahmu. Waktunya untuk menarik jaring telah tiba. Ya. Tolong. Utusan Song sedang membunuh orang. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Cepat pergi. Biar aku tanya, apakah kamu melihat Lan Ruo? Aku bukan hantu, kenapa kamu menghindariku? Putri Permaisuri, maafkan aku pantas mati. Lupakan saja, pergi. Ayo pergi. Hei, apa yang terjadi? Kenapa mereka buru-buru menghindariku? Apakah aku sebegitu menakutkan? Bagaimana hasil penyelidikan yang aku minta? Yang Mulia, aku sudah menyelidiki banyak orang, tapi tidak menemukan petunjuk. Tapi ada seorang pria Liu Songyang, membunuh orang setelah mabuk. Setelah dia ditaklukkan, dia masih membunuh 2 orang, lagi memicu kemarahan publik. Setelah hal ini, sekarang ada lebih banyak dendam antara kedua belah pihak. Jika ada pria Liu Song berjalan di jalanan, dia akan diejek dan dipukuli. Itu sebabnya. Mereka memindahkan suasana luar ke sini? Yang Mulia, maafkan mereka. Pelayan-pelayan itu tidak berpikir dan melampiaskan kemarahan mereka pada Putri Permaisuri. Hanya saja. Apa? Hanya saja pembunuhnya bukan orang Liu Song biasa. Dia adalah Yudisen yang menemani Penginten. Utusan pernikahan? Ini alasan mengapa semua orang menyimpan dendam. Ada juga rumor yang menyebar diam-diam di antara para pelayan. Mereka mengatakan
Mengatakan apa? Mereka bilang Liu Song punya niat jahat dengan aliansi pernikahan ini. Putri Liu Song adalah mata-mata. Siapa yang menyebarkan rumor ini? Yang mulia jangan marah. Masalah ini harus ditangani dengan hati-hati. Sekarang karena masalah Jenderal Huo. Anda dikritik di istana. Saat ini Anda tidak boleh memicu perselisihan. Berhenti berhayal, aku takut meskipun aku ingin damai dan tenang. Mereka tidak akan berhenti. Yang mulia, orang-orang Liu Song telah mengabaikan hukum Wei kita dan terus membuat masalah. Ini minai babkan keredak tuasen dan kemerhen di kalangan mazurket. Jika istana mengabaikan ini, aku takut ini bisa menyebabkan masalah yang lebih buruk. Juga telah mendengar tentang itu. Menurutmu bagaimana kita harus menanganinya? Tidak berani mengatakannya. Aku suruh kamu bilang jadi, kenapa kamu tidak berani mengatakannya sekarang? Liu Song dan Wei kita adalah sekutu melalui pernikahan. Putri Liu Song juga. Permaisuri Pangeran Bupati. Hanya takut Pangeran Bupati akan marah jadi aku tidak berani mengatakannya. Apa maksud Pangeran Kang? Kamu pikir aku akan memihak Liu Song? Tidak Pangeran Bupati, Anda salah paham. Aku khawatir Anda akan berada dalam posisi sulit. Pangeran Kang, Pangeran Bupati pasti akan mengutamakan istana dalam segala hal. Bagaimana mungkin dia memihak Liu Song? Hanya karena hubungan pernikahan? Berarti yang mulia, Pangeran Bupati pasti akan menangani masalah ini dengan adil? Tentu saja, bagaimana rencana yang mulia untuk menangani kasus pembunuhan Hishan? Yang mulia, ini hanya kasus pembunuhan kecil di antara warga. Wei dan Liu Song baru saja setuju untuk menghentikan perang antara kita. Mengapa kita harus melanjutkan permusuhan? Hanya karena masalah sepele? Kanselir MA sekarang banyak orang yang marah dan merasa tidak adil. Berkumpul di luar kantor Menteri Kehakiman. Tidak mau bubar dari pagi hingga malam. Mereka meminta agar pembunuh Liu Song dihukum berat. Mereka bahkan mencoba menerobos masuk ke kantor Menteri Kehakiman sebanyak 3 kali. Katakan padaku, apakah itu masih masalah kecil? Dalam batasan hukum Kerajaan Agung Wei kami. Sebelumnya tidak pernah ada kasus pembunuhan keji seperti ini. Jika bukan karena pembunuhnya adalah warga negara Liu Song dengan status mulia, dengan Menteri Kehakiman yang tidak bisa mengambil keputusan sampai sekarang. Bagaimana bisa terjadi kemarahan publik yang begitu besar? Bukan Menteri Kehakiman tidak bisa memutuskan, tapi lebih karena tidak mungkin untuk memutuskan. Yang mulia, saya dengar hari itu publik begitu marah. Sampai mereka mengepung dan memukuli si pembunuh. Sekarang si pembunuh itu seperti anak 3 tahun. Selain mengeluarkan air liur, dia bahkan tidak bisa membela diri. Oleh karena itu tidak mungkin untuk mengadili kasus ini. Jadi bagaimana bisa disimpulkan? Ada saksi dan bukti materi. Bagaimana dia masih bisa menyangkalnya? Saya hanya takut warga mungkin akan menerobos ke kantor Menteri Kehakiman. Dan jika kita masih tidak bisa mengadili si pembunuh, mungkin sudah terlambat. Yang mulia, Hishan adalah utusan penting yang menemani Putri Liu Song untuk menikah ke sini. Jika kita gegabah membunuhnya hanya karena masalah kecil, saya takut Liu Song pasti akan marah. Lalu bagaimana? Seorang penguasa harus menerima hukuman yang sama seperti jika dia melakukan kesalahan. Bisakah seorang utusan Liu Song diizinkan membunuh warga biasa? Bagaimana dengan hukum Kerajaan Agung Wei? Bagaimana dengan reputasi kita? Akankah kita hanya membiarkan orang lain menertawakan kita, bahwa kita bahkan tidak bisa melindungi warga di bawah kaki kaisar? Dan hanya membiarkan orang lain melakukan apa yang mereka ingin sukai kita? Kalian semua harus berhenti berbicara. Dengan masalah ini, menciptakan gangguan yang begitu besar, bahkan hanya untuk meredakan dendam rakyat. Pria Liu Song ini harus dieksekusi. Pangeran Bupati, Saya di sini. setelah 10 hari eksekusi Hishan, saya akan membiarkanmu secara pribadi mengawasinya. Kita harus menunjukkan bahwa hukum Kerajaan Agung Wei adil dan tegas. Saya akan mematuhi perintah Anda. Anda bilang Hishan membunuh seseorang? Tidak mungkin. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Benar, banyak orang melihatnya. Dia membunuh saat mabuk, kemudian dia dihentikan oleh warga dan diseret ke kantor Menteri Kehakiman. Saat ini adalah kasus yang paling sensasional di Pingcheng, karena Menteri Kehakiman terus menunda putusan, sehingga memicu banyak keluhan publik mungkin. Itulah mengapa orang-orang di istana melampiaskan kemarahan mereka padaku. Mereka merasa bahwa karena utusan Song adalah pembunuh. Aku juga bukan orang baik, kan? Putri Permaisuri, jangan bicara seperti itu. Aku tahu kamu hanya terseret ke dalam ini. Aku akan pergi ke Menteri Kehakiman. Putri Permaisuri. King Yu, ayo pergi. Putri Permaisuri. Putri Permaisuri. Putri Permaisuri. Cepat bergerak. Semuanya lihat. Cepat. Orang-orang Liu Song yang tak tahu malu ini. Kami membiarkan mereka mencari nafkah di sini Dwei. Tapi sekarang seberapa baik mereka? Mereka membunuh warga kita. Sangat menjijikkan. Sangat dibenci. Pergi. 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 Hentikan kereta, ayo pergi. 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 Pergi dari Pingcheng. Pergi.
Bergerak. Pergi. Pergi. Cepat. Apa yang kamu lakukan? Pergi. Pergi dari Ping Cheng. Aku kenal dia. Dia putri Liu Song. Dia yang membawa orang Liu Song ke Ping Cheng. Dia dalang di balik pembunuhan itu. Pergi. Kalian semua pergi. Pergi. Cepat pergi. 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 Kalian semua pergi. Apa yang kamu lakukan? Pergi. 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 Pergi dari Ping Cheng. Pergi. Pergi. Cepat pergi. Pergi dari Ping Cheng. Pergi. 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 Shen Yu. Lindungi putri permaisuri. Pergi. Pergi. Minggir. Minggir. Mundur. Mundur. Berhenti mendorong. Putri permaisuri, aku datang terlambat untuk melindungimu, maafkan aku. Pergi dan cari ibumu. Ayo pergi. Berhenti mendorong. Mundur. Kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Pergi. Pergi. Membuat keributan seperti ini, Aku kamu masih akan mau pulang? menemui Menteri Kehakiman. Hishan memang berasal dari Song besar, tapi dia pasti tidak membunuh orang secara sembarangan. Pasti ada masalah dalam hal ini. Aku ingin mendengar penjelasannya. Putri permaisuri, Hishan sudah tidak waras setelah dipukuli. Meskipun begitu, aku tetap ingin tahu semua tentang kasus ini. Naik. Pulang dan ganti baju dulu. Aku akan menemanimu masuk ke istana. Naik. Hishan. Hishan. Hishan? Yang Mulia Hishan sudah meninggal. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Masih 5 hari lagi. Dia seharusnya dieksekusi, tapi sekarang dia sudah meninggal. Bagaimana caramu menjaga tahanan di sini? Pangeran Bupati, maafkan aku. Dia masih baik-baik saja tadi. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Yang Mulia, maafkan aku. Ini Hishan? Ya, dia ada bekas luka di dahinya di sana. Jadi tidak mungkin. Dia hanya menyamar sebagai warga Song. Apa maksudmu? Kamu bilang bahwa Liu Song yang membuat masalah setelah mabuk waktu itu hanya menyamar. Karena itu aku ingin tahu. Apakah Hishan kali ini benar-benar utusan Liu Song? Jadi kamu datang bukan untuk membantuku. Kamu ingin membuktikan kesalahan Song, benar kan? Rongzi, kamu tidak boleh pergi. Berhenti. Bagaimana dia meninggal? Kamu bahkan tidak mau bertanya? Dia bunuh diri karena merasa bersalah. Dia sudah tidak waras karena dipukuli. Bagaimana dia masih bisa bunuh diri karena merasa bahwa seseorang membunuhnya untuk membungkamnya? Tapi kamu tidak menyelidiki masalah ini lebih lanjut, kenapa? Putri permaisuri Kementerian Kehakiman bukan kantor biasa. Yang Mulia saat ini berada dalam situasi ini di luar kendalinya. Lagi pula si pembunuh sudah mati. Jika kita akan terus menyelidiki ini, takut lebih banyak orang akan terseret ke dalamnya. Lebih baik kita tutup saja kasus ini di sini. Bahkan jika Hishan memang si pembunuhnya, bagaimana dengan para pedagang Song yang tidak bersalah itu? Mereka menikah dan punya anak di sini. Mereka hanya menjalankan bisnis mereka dengan damai. Mereka menganggap Wei sebagai rumah kedua mereka. Tapi bagaimana dengan rakyatmu? Tidak hanya kamu mengusir mereka, kamu bahkan menyita kekayaan dan toko mereka. Kenapa? Putri permaisuri, jika bukan karena Yang Mulia meminta belas kasihan, orang-orang itu tidak hanya akan kehilangan rumah dan kekayaan mereka. Mereka juga akan kehilangan nyawa mereka di sini di Weibizar. Apa katamu? Yang Mulia sangat marah. Dia memerintahkan bahwa semua orang Liu Song harus meninggalkan wilayah Wei. Jika ada yang melanggar, entah mereka akan dipenjara atau langsung dieksekusi. Jadi kamu berencana memulai perang? Usir saja aku juga kalau begitu. Kamu pikir mereka tidak berani? Biar ku beritahu, kamu yang pertama mati adalah Hishan. Yang kedua mati adalah para pedagang Liu Song. Yang ketiga adalah kamu. Kalau begitu, semakin masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Bagaimana jika aku bilang bahwa aku punya cara untuk membuktikan bahwa Hishan tidak bersalah? Hishan sudah mati. Apa yang akan kamu gunakan untuk membuktikannya? Aku ingin menemui Yang Mulia. Aku akan memperjuangkan kasusku di pengadilan kekaisaran. Ronghi. Jangan hanya berdiri bodoh di sana, ikuti aku. Kalian berdua cepat ke sini, cepat. Permaisuri Pangeran Bupati, Yang Mulia saat ini sedang berada di Istana Anle membahas urusan resmi. Jika kamu benar-benar punya urusan untuk dibicarakan dengannya,
Tunggu saja di sini sebentar. Tapi aku punya urusan mendesak untuk menemui Yang Mulia. Aku harus menemuinya sekarang. Istana and Le Arle Tempat di mana? Para pejabat tinggi membahas urusan resmi. Sungguh tidak pantas bagimu untuk memasukinya. Bagaimana kalau begini? Setelah Yang Mulia selesai membahas urusannya, aku pasti akan memberitahunya bahwa kamu ada di sini. Tapi, Karena mereka sedang membahas urusan negara. Sebagai pangeran regent, aku punya kewajiban untuk bergabung dengan mereka kan? Tentu saja kamu boleh. Silakan. Liu Cui, aku akan masuk dan melihat dulu tanpa perintahku. Kamu tidak boleh meninggalkan area ini bahkan selangkah pun. baiklah kalau begitu kamu harus memberitahu Yang Mulia bahwa masalah ini menyangkut perdamaian antara Song dan Wei. Dia harus menemuiku. Silakan. Yang Mulia silakan minum teh. Aku dengar bahwa permaisuri Pangeran Regent ada di sini. Yang Mulia Putri Liu Song itu membuat Menteri Wang sangat ketakutan. Kamu harus menjauh darinya. Apakah dia benar-benar semengerikan itu? Katanya pernikahan aliansi antara Liu Song dan Wei adalah hadiah permintaan maaf mereka setelah dalam pertempuran melawan kita. Tapi menurutku dia pasti seorang mata-mata yang dikirim oleh Liu Song. Mata-mata. Ya? Apa kamu tidak tahu tentang kasus pembunuhan utusan Liu Song? Hal itu telah menyebabkan banyak sensasi belakangan ini. Kalau utusan bisa membunuh mereka pasti juga bukan orang baik, aku bisa. Apa yang kamu katakan tadi? Permaisuri Pangeran Regent. Pendengaranku sangat jelas. Dari jauh aku sudah bisa mendengarmu mengatakan hal-hal yang tak masuk akal. Apa katamu aku? Mata-mata Song. Yang Mulia, Yang Mulia tolong selamatkan aku. Yang Mulia, Kamu berhenti. Kamu lepas. Untuk berterima kasih atas bagaimana kamu telah mempromosikan nama besarku. Hari ini aku akan mengubah gaya rambutmu. Yang Mulia, Kamu berani. Kamu Putri Liu Song. Yang Mulia, Yang Mulia. Tidak, tolong aku. Yang Mulia, tolong aku. Jangan potong rambutku. Jangan. Yenro, sangat tidak aman bagi kita berdua masuk ke kota Jingzhou. Tidak aman? Betul, beberapa hari lalu, hanya demi logistik militer. Kamu telah sangat menyinggung gubernur provinsi Jingzhou. Dia telah mengajukan banyak memoar untuk mengeluhkanmu. Untungnya semuanya ditekan oleh Pangeran Regent. Gubernur sekarang sedang memikirkan bagaimana cara membalas dendam padamu. Itu bagus sekali. Persediaan militer hilang. Dia pasti akan menggunakan itu untuk membuat masalah. Karena aku berani merampoknya. Aku tidak akan takut dia membuat masalah. Tapi Jenderal, Jangan khawatir. Dengan kepribadiannya yang pengecut, paling-paling dia hanya akan mencoba menahanku. Jika aku adalah dia, aku akan mengumpulkan penjaga kota Jingzhou dan bertarung denganku. Apakah aku masih akan berada di gubernur untuk menghangatkan telurku? itu benar juga, tapi beberapa hari ini kita menyelidiki secara diam-diam tapi tidak menemukan apa-apa. Mungkinkah mereka tidak masuk ke Jingzhou? Aku memerintahkan orang untuk memblokir semua pintu keluar. Tidak mungkin. Mereka telah mengangkutnya dari sini. Satu-satunya area yang bisa mereka sembunyikan adalah Jingzhou. Orang-orang Liu Song yang menjengkelkan itu, apa yang mereka coba lakukan? Hanya dengan menangkap dalannya kita bisa tahu apakah ini benar-benar dilakukan oleh Liu Song. Tidak benar. Aku jelas melihat bahwa bajingan itu yang menyakitiku mengenakan seragam militer Liu Song. Kita tidak bisa hanya melihat hal-hal di luar. Kamu harus memutuskan hanya setelah penyelidikan mendalam. Mungkinkah jenderal mencurigai? Kebenaran akhirnya akan terungkap. Ayo anak bodoh. Oke. Afilin Master Huo Xuan terus mengawasi kota. Sepertinya dia tidak akan menyerah. Kalau begitu biarkan dia terus menyelidiki. Aku menantikan penampilannya. Yang mulia, yang mulia. Yang mulia. Cepat. Cepat selamatkan pangeran kita. Apa yang terjadi? Jangan sentuh dia. Aku tidak perlu kamu berpura-pura menjadi orang baik. Panggil dokter istana. Ya. Yang mulia. Yang mulia. Jangan sentuh yang mulia. Yang mulia, yang mulia. Kaisar sudah datang. Yang mulia. Yang mulia. Cepat selamatkan pangeran. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia cepat bangun. Yang mulia. Kakak Raja. Kakak Raja. Bangun. Bangun. Apa yang terjadi di sini? Yang Mulia, kami sudah memanggil tabib istana. Tabib istana.
Yang Mulia, gejala Yang Mulia agak aneh. Sepertinya dia menunjukkan tanda-tanda keracunan ringan. Saya sudah memberinya pil penenang, dia akan baik-baik saja. Raken, bukan benar-benar racun, tapi lebih seperti reaksi alergi. Saya sebelumnya mengingatkan Yang Mulia bahwa dia memiliki asma. Tubuhnya sangat sensitif, kita harus selalu ekstra hati-hati. Bagaimana kamu merawatnya? Yang mulia ini bukan kesalahan orang lain. Dialah yang menyakitiku. Apa hubungannya ini dengan saya? Yang Mulia Pangeran ke-8 selalu memiliki tubuh yang lemah. Setiap kali dia mencium aroma yang kuat, dia akan mengalami reaksi alergi yang parah. Karena itu kami tidak pernah menyalakan dupa wangi di istana kami. Dan orang-orang di sekitarnya tidak pernah memakai wangian. Setelah melewati permaisuri Pangeran, saya mencium aroma aneh. Meskipun saya curiga, saya tidak berani memiliki pikiran yang tidak pantas. Siapa yang menyangka tidak lama setelah dia pergi, Yang Mulia merasa gatal di seluruh tubuh dan sulit bernapas. Aroma aneh apa? Saya sama sekali tidak mengerti apa yang Anda katakan. Dari mana aroma aneh di tubuh Anda berasal? Tabib istana, tolong lihat. Ini adalah bubuk bunga dari poinsettia. APA, poinsettia. Benar. Daun poinsettia memang beracun. Ketika orang biasa hanya menciumnya, itu tidak akan menyebabkan masalah apapun. Hanya saja Pangeran ke-8 memiliki asma, dan tubuhnya sangat sensitif. Dia tidak boleh mendekati hal-hal seperti itu. Jika dia tidak hati-hati, dia bisa mati karenanya. Permaisuri. Biasanya apa yang wanita taruh dalam kantong wangi mereka adalah peppermint, artemisia, mugwort, dan anggrek, tidak mungkin poinsettia. Karena semua orang tahu bahwa poinsettia adalah tanaman beracun. Mengapa Anda membawa satu? Apa motif Anda? Apakah ini benar-benar dilakukan oleh permaisuri Pangeran Regent? Bagaimana mungkin seorang gadis yang terlihat sopan seperti itu memiliki hati yang begitu jahat? Pangeran ke-8 tidak memiliki dendam dengannya. Bagaimana dia bisa menjadi masalah baginya? Bahkan jika dia tidak menargetkan Pangeran ke-8, dia pasti menyimpan niat jahat. Membawa kantong wewangian beracun seperti itu. Orang-orang Liu Song memang memiliki hati yang jahat dan sangat licik. Putri Liu Song ini telah mencapai kesempurnaan dalam melakukan hal-hal seperti itu. Tidak heran mereka memiliki utusan yang akan dengan mudah membunuh orang. Bahkan jika itu adalah tindakan permaisuri Pangeran Regent. Menyakiti pangeran kecil itu dapat dihukum mati. Sudah bilang kantong wewangian itu bukan milikku. Itu ditemukan padamu dan bukan pada orang lain. Pangeran Regent, apa pendapatmu tentang ini? Bukankah aku sudah bilang jangan hanya berdiri di sana dan tidak bergerak? Dengan kemampuan mereka untuk menjebak orang, bahkan jika aku tidak bergerak dari tempatku, masih akan ada baskom darah anjing yang akan jatuh dari langit menimpaku. Putri Liu Song, berhenti berbicara dengan cerdik dan Mireu. Aku ingin mendengar penjelasanmu. Bolehkah aku bertanya kepada semua orang Aku mengapa harus membawa kantong wewangian beracun dan menyakiti seorang anak? Aku sedang mengobrol santai dengan Pangeran ke-8 tadi. Tidak sengaja. Kita membahas tentang kasus pembunuhan utusan Liu. Itu sebenarnya kesalahan yang ceroboh. Tetapi itu membuat permaisuri Pangeran Regent marah. Dia kemudian memotong rambutku. Yang Mulia mencoba membelaku dan mengatakan beberapa kata padanya. Tidak pernah menyangka dia akan melakukan perbuatan jahat untuk balas dendam. Berdasarkan apa yang kamu katakan, memberimu pelajaran hanyalah tindakan spontan dariku. Aku bahkan tidak tahu tentang kondisi fisik Pangeran ke-8. Bagaimana mungkin Allah menyiapkan kantong wewangian sebelumnya? Mungkin kamu menyiapkan kantong wewangian beracun itu bukan benar-benar untuk menargetkan Pangeran ke-8. Yang Mulia kebetulan menemukannya. Sebuah kantong wewangian kecil menyembunyikan racun mematikan seperti itu. Jika kamu menaruhnya dalam teh, orang yang akan keracunan pasti akan mati. Siapa tahu siapa yang kamu rencanakan untuk disakiti dengan membawa barang itu ke dalam istana. Permaisuri, karena kamu datang untuk menemui Yang Mulia. Kenapa kamu bawa bubuk poinsettia? Itu sangat tidak sopan terhadap Yang Mulia. Mungkinkah itu istri Pangeran Bupati berencana membunuh Yang Mulia? Bagaimana dia bisa begitu berani? Pasti karena Yang Mulia memerintahkan. Mereka diusir dari Wei. Putri Liu Song tidak berhasil meyakinkannya. Jadi dia memikirkan rencana jahat itu. Ini juga nasib buruk bagi Pangeran ke-8. Dia menanggung nasib buruk menggantikan Kaisar. Jika bukan karena kesehatan Pangeran ke-8 yang unik, dia lebih sensitif terhadap wewangian. Jika kita membiarkan Putri Liu Song melukai Yang Mulia, maka kerajaan Wei akan dalam bahaya. Apa kalian semua gangguan delusi? Omong kosong apa itu? Itu penyakit, kamu harus diobati. Jika kamu tidak berniat jahat, kenapa kamu bawa Raken ke istana? Adik ke-8 tidak sengaja terlibat dalam masalah ini dan mendapat pujian karena menyelamatkan Yang Mulia. Istri Pangeran Bupati berniat jahat dan berulang kali menyakiti orang. Tindakannya sangat dibenci. Kamu selalu baik hati terhadap Liu Song dan tidak memerintahkan pemasnahan mereka. Sekarang kamu harus lebih tegas, bukan? Cukup. Istri pangeran, kamu bilang kamu tidak bersalah. Tolong berikan penjelasan yang rasional kepada semua orang.
Beranjaklah. Biar aku tanya, kamu pingsan karena mencium aroma poinsettia dan mengalami reaksi alergi bukan? Iya. Lalu tahukah kamu bahwa tidak ada poinsettia di Song? Sejak kecil aku tidak pernah melihat poinsettia. Bagaimana aku tahu bubuk bunganya beracun? Jangan bicara tentang memasukkannya ke dalam kantong wewangian dan membawanya ke istana. Di sisiku selain King Yue, semuanya orang Wei. Mungkinkah warga WMU akan memberitahuku cara menggunakan poinsettia untuk menyakiti orang? Meskipun wanita Song terkenal karena pikiran dan tangan yang cerdas, selain makan dan minum, aku benar-benar tidak tahu cara menyulam atau menjahit. Sebelum menjebakku, kenapa tidak tanya-tanya dulu dengan benar? Aku terkenal karena menjadi putri idiot. Kamu cukup jujur. Kantung aroma mungkin juga dibuat oleh orang lain. Siapa yang akan saya minta untuk membuat barang untuk menyakiti orang lain? Apakah saya akan memberitahu dayang istanamu? Aku sedang menyakiti kaisarmu. Pergi dan jahitkan aku kantung aroma. Bahkan jika saya meminta orang untuk membuatnya, kain dan benang yang digunakan untuk membuat kantung aroma dapat dilacak bukan? Cukup selidiki dan kamu akan tahu. Semua ini hanya alasan. Kamu tidak memiliki bukti kuat. Kamu tidak akan bisa membuktikan ketidakbersalahan. Baiklah. Berdasarkan apa yang kalian katakan, seseorang bisa pingsan hanya dengan mencium aroma poinsettia. Kalau begitu, jika saya sendiri yang memetiknya lalu menggilingnya menjadi bubuk, aroma di tubuh saya pasti akan lebih kuat bukan? Yang lebih penting, saya sudah mengatakannya. Kantung aroma itu ditempatkan pada saya oleh orang lain. Jadi barang itu pasti pernah berada di tubuh orang lain sebelumnya, sebelum dipindahkan ke saya. Pria panggil pelatih anjing. Pria biasa suka bergaul dengan pria berpendidikan dan berlagak sebagai pecinta budaya, menggunakan salju dari musim dingin untuk membuat teh. Mereka tidak tahu bahwa untuk air tanpa akar seperti itu, sekali jatuh ke tanah ia kehilangan kebersihan dan kemurniannya. Jika kita akan berbicara tentang air yang tepat untuk digunakan, seharusnya masih air mata air pegunungan. Tidak heran putra kerajaan saya suka mengunjungimu. Dengan istana kekaisaran yang begitu besar, hanya kamu yang memiliki waktu luang untuk membuat teh. Yang mulia Ibu Suri adalah yang mengepalai 6 istana, jadi tentu saja kamu sangat sibuk. Saya selalu tidak ada pekerjaan. Hanya menggunakannya untuk menghabiskan waktu. Yang mulia memberitahu saya bahwa sering minum teh Mengding dapat membantu melatih pikiran dan jiwa. Layak disebut dewa teh. Sayangnya panen tahunannya terbatas. Yang mulia kasihan pada petani teh yang bekerja keras. Jadi dia meminta mereka untuk tidak memberikan pasokan tahunan ke istana lagi. Tidak menyangka bahwa Ibu Suriki masih memiliki persediaan yang tak ada habisnya. Pangeran Kang berbakti, dia tahu bahwa saya suka minum teh. Dia kemudian khusus mengirim orang untuk mengantarkannya kepada saya. Yang mulia sudah memarahinya setelah mengetahuinya. Karena itu saya tidak berani menikmatinya sendiri. Saya khusus membawanya untuk Yang Mulia Ibu Suri, agar kita bisa menikmatinya bersama. Terima kasih atas perhatian baik Anda. Terima kasih karena selalu mengingat saya. Yang Mulia, Ibu Suri.